Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainabel Fana Santosa dari kelas 11 IJA 1. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan dari pengerjaan remet ini. Jadi kesimpulannya adalah saya telah mencoba membangun sistem berbasis Docker yang terdiri dari beberapa kontainer Laravel seperti backend. Kemudian dilakukan load balancing menggunakan Hypocrisy serta deployment menggunakan Ansible secara otomatisasi ke VM2. Namun pada kesempatan ini saya juga ingin memohon maaf karena pada saat proses pengujian, sistem yang saya buat belum sepenuhnya berhasil menampilkan website secara stabil seperti yang diharapkan, sehingga masih terdapat error seperti koneksi database maupun HTTP 500. Meskipun demikian, seluruh tahapan pengerjaan tetap saya lakukan, mulai dari Dockerfile, Docker Compose, Ansible Playbook, hingga konfigurasi proxy dan monitoring sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan yang telah dilakukan. Nah, di sini kita mau mulai dari nano Dockerfile. Nah, jadi apa sih Dockerfile itu dan apa gunanya? Nah, Dockerfile ini digunakan untuk membuat custom image dari aplikasi Laravel. Custom image ini berfungsi sebagai template environment yang sudah berisi PHP, Composer, dan dependensi Laravel. Dengan Dockerfile, kita tidak perlu melakukan instalasi manual di setiap kontainer karena semua sudah dikemas di dalam image. Perintah copy yang ada di Dockerfile ini digunakan untuk menyalin source kode Laravel ke dalam kontainer agar aplikasi dapat berjalan ke dalam Docker environment. Nah, kemudian Docker Composer digunakan untuk menginstal dependensi Laravel agar aplikasi dapat dijalankan dengan sempurna. Terus pada bagian akhir Dockerfile terdapat perintah untuk menjalankan aplikasi Laravel menggunakan PHP Artisan, sehingga aplikasi dapat diakses melalui port yang sudah ditentukan. Oke, kita lanjut ke nano Docker Compose. Nah, oke. Jadi Docker Compose ini digunakan untuk menjalankan beberapa service sekaligus dalam satu sistem, yaitu aplikasi Laravel dan database MySQL. Pada file ini terdapat service web yang menjalankan aplikasi Laravel dan service database yang menjalankan MySQL. Keduanya saling terhubung melalui network internal Docker. Terus ini Docker Compose juga mengatur komunikasi antar kontainer menggunakan bridge network sehingga aplikasi dapat mengakses database tanpa perlu konfigurasi manual IP. Nah, di sini juga ada port mapping ini digunakan agar aplikasi dapat diakses dari luar kontainer. Dalam hal ini masing-masing server menggunakan port 81, 8082 dan 8083. Nah, jadi kesimpulan dari Docker Compose ini yaitu Docker Compose bisa memudahkan pengelolaan multi kontainer dalam satu sistem yang terintegrasi. Oke, segitu aja penjelasan Docker Compose saya. Kita akan lanjut ke Ansible Playbook. Kita masuk dulu ke config-nya, ke nanonya. Salah typo. Nah, jadi apa sih Ansible Playbook itu? Nih, di sini Ansible itu digunakan untuk
melakukan otomatisasi deployment aplikasi ke VM2 sehingga proses instalasi tidak dilakukan secara manual. Detail teksnya di dalam playbook ini terdapat beberapa tahap, yaitu instalasi Docker dan Docker Compose, kemudian melakukan copy source kode Laravel ke server target. Selanjutnya dilakukan build custom image menggunakan Docker file yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu dijalankan Docker Compose untuk menjalankan aplikasi secara otomatis. Terakhir, dilakukan scaling menjadi 3 kontainer agar dapat digunakan dalam sistem load balancing. Nah, jadi kesimpulan untuk Ansible yaitu Ansible berfungsi untuk mengotomatisasi seluruh proses deployment sehingga lebih cepat, tetap konsisten dan tidak manual. Oke, jadi kita di sini mau ngejalanin playbooknya, apakah sudah bisa atau belum. Nah, di sini playbook sudah berhasil dijalankan. Nah, dia sudah memunculkan oke, berarti artinya sudah aman. Namun pada bagian 2 ini karena dia mengcopy source kode Laravel, jadi dan itu banyak kopinya, jadi lumayan lama di sini. Jadi kemungkinan nanti bakal saya skip buat lanjut ke pembahasan hub proxy. Tapi di sini kita tunggu dulu kemungkinan apakah terjadi error atau tidak. Oke, kayaknya ini sudah cukup lama dan dia kayaknya masih nge-copy, jadi kayaknya kita skip dulu untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu hub proxy. Oke, kita cancel, kita masuk ke file hubprox. Nah, di sini hubproxy ini digunakan sebagai load balancer yang membagi request dari user ketiga backend server. Metode yang digunakan adalah round robin, yaitu setiap request akan dialihkan secara bergantian ke server 1, server 2, dan server 3. Tujuannya adalah agar beban server terbagi rata dan tidak menjadi overload pada satu server saja.
Jadi kesimpulan Haporsi ini itu memastikan sistem agar tetap stabil, scalable, dan memiliki high availability. Oke, selanjutnya kita mau lanjut ke tahap kita jalanin dulu Haporsinya apakah sudah berfungsi atau belum. Di sini sudah valid, yang artinya sudah benar ya, Haporsinya sudah memproses dengan baik. Di sini kita mau coba restart Haporsinya. Di sini juga sudah oke. Terus selanjutnya kita mau enable. Ini lagi proses dan sudah berhasil. Kita coba buat ngecek statusnya, dan di sini statusnya sudah running, ya artinya sudah aman. Oke, selanjutnya kita mau nge-remote VM2 dari VM1 menggunakan SSH. Nah, sini sudah bisa ya SSH tanpa password lagi, namun hanya sampai ke user biasa. Untuk masuk ke sudoku atau user root itu masih perlu menggunakan password. Ini saya mau masukin dulu ke root. Oke, sini sudah masuk. Di VM2 ini juga hostname-nya setelah saya ganti dengan ketentuan yang ada di ujian. Pertama-tama kita mau ke Docker PS dulu. Nah, di sini telah muncul kontainer-kontainer yang saya buat. Ada Laravel app1, ada Laravel app2, sampai ada Laravel app3. Nah, di sini kita mau masuk ke monitoring service-nya. Kita buka dulu. Kita jalankan dulu. Nah, jadi monitoring script ini digunakan untuk mengecek kondisi sistem secara real time. Detailnya, script ini akan mengecek status Haporsi, koneksi ke VM2, serta status kontainer Laravel untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jadi kesimpulannya yaitu monitoring ini membantu administrator untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan stabil. Kita mau ngejalanin monitoring service-nya. Pertama kita mau chmod dulu untuk memberikan akses ke monitor service-nya.
salah. Najamut sudah berjalan dengan baik. Kita akan menjalankan monitoringnya atau skripnya ini. Di sini skripnya sudah berjalan dengan skrip yang telah saya buat. Terus di sini diminta akses karena akan memunculkan kontainer yang telah saya buat. Tuh sudah pada berjalan up semua. Kita selanjutnya akan ngecek ke base. Oke, di sini kita akan coba tes apakah sudah berjalan atau belum. Nah, hasil ini membuktikan bahwa load balancing telah berjalan karena setiap refresh menghasilkan respon dari server yang berbeda secara bergantian. Namun sekali lagi saya meminta maaf sebesar-besarnya karena pada saat pengujian website sempat tidak bisa diakses websitenya dengan stabil atau mengalami error connection. Saya juga bingung di sini. Padahal menurut saya database-nya sudah benar. Bisa dilihat di samping IP-nya bahwa itu telah memunculkan nama websitenya. Tapi saya nggak tahu kenapa websitenya juga belum bisa diakses atau dibuka. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya. Namun secara keseluruhan sistem Docker, Ansible, dan Hapoxi sudah berhasil saya jalankan. Mungkin segitu saja penjelasan remedial dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.